Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aman. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya Bu, kemarin 3 hari kemarin saya sudah membicarakan dengan Ibu masalah supervisi Bu ya. Hari ini kita akan melakukan pra observasi Bu. Kemarin juga saya sudah sebutkan ada 3 tahapan Bu kita pelaksanaan supervisi ini. Yang pertama ada pra observasi, yang kedua yaitu observasi, dan yang ketiga itu supervisi, yang ketiga itu pasca observasi. Nah, hari ini kita akan laksanakan pra observasi terlebih dulu Bu. Nah, kira-kira Ibu sudah siap Bu untuk melakukan kegiatan pembelajaran nanti? Nah, untuk memulai percakapan kita Bu, untuk memulai percakapan kita hari ini, kalau boleh saya tahu Bu, harapan Ibu Putri dari pertemuan kita hari ini apa? Ya, saya sangat senang sekali Pak, saya bisa bekerja sama dengan Pak Aman. Saya juga senang disupervisi oleh Bapak untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan saya sebagai seorang pendidik di sekolah ini. Selanjutnya saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, dan juga tentunya saya butuh saran-saran yang membangun dari Pak Aman untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya. Baik Bu, ini kira-kira tujuan pembelajaran Ibu nanti yang akan dilaksanakan pada observasi kira-kira apa tujuan pembelajaran? Kalau yang pertama saya akan menyampaikan pembelajaran tentang haji dan umroh. Di sana materinya tentang rukun haji dan umroh. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu mereka dapat menjelaskan, dalam hal ini kan peserta didik itu dapat menjelaskan tentang rukun haji dan umroh itu. Karena kan haji dan umroh itu sebenarnya adalah ibadah yang terkesan sama-sama dilakukan di tanah suci dan sama-sama dilakukan oleh umat Islam. Hanya saja sebenarnya dalam praktik dan pelaksanaannya itu terdapat perbedaan. Tentu perbedaan itu kan harus diketahui dulu oleh siswanya. Karena itulah mereka harus belajar dulu. Nah, kenapa harus materinya tentang rukun haji dan umroh? Rukun itu adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan ketika kita ibadah. Kalau rukun yang tertinggal, maka ibadahnya tadi tidak sah. Nah, jadi kan setelah mereka belajar, nanti mereka bisa tahu apa saja rukun haji, apa saja rukun umroh. Nah, kira gini Bu, bagus sekali Bu ininya untuk tujuan pembelajarannya. Sepertinya Ibu sudah siap sekali dalam penerapan observasi nanti Bu. Nah, ini tema tentang haji dan umroh. Nah, kira-kira Bu, untuk persiapan pembelajaran nanti seperti apa? Baik Pak Aman, untuk persiapan pembelajarannya sejauh ini tentunya sebelum saya masuk kelas, saya akan merencanakan pembelajaran dulu, terutama dengan diri saya sendiri kan. Pertama, saya menyiapkan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran, baik itu yang bersifat materi ataupun non materi, selain kesiapan dari diri saya sendiri. Selain itu, saya juga melihat kesiapan yang ada di kelas, kesiapan peserta didiknya. Mengecek peserta didiknya dalam hal pembelajaran ini, mereka kira-kira nyamannya belajar seperti apa. Kan kalau PA itu menurut saya pembelajarannya fleksibel Pak Aman. Jadi kita bisa menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang menyesuaikan dengan peserta itu sendiri. Memang materinya bersifat teori, tapi teori yang dibahas di sini adalah teori yang benar-benar nyata. Maksudnya kita bukan teori yang mengada-ngada, yang mengarang bebas, bukan. Tapi di PA ini kita sudah ada landasannya. Landasannya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Dari sana kita cuma mengembangkan materinya. Lalu kesiapan di kelas itu tuh bagaimana untuk menerapkan yang materi yang kita sampaikan tadi agar bisa diterima dengan baik oleh peserta didik tadi. Bisa dengan mengecek gaya belajar mereka, bisa dengan mengecek materi pembelajaran mereka, bagaimana minat dan bakatnya ketika belajar, dan lain-lain. Berhubungan tadi untuk kegiatan strateginya sudah bagus sekali Bu, untuk strategi yang akan nanti Ibu lakukan. Nah, tadi buat Ibu sebutkan untuk metode dan model pembelajaran. Kira-kira ini pelajaran kelas 9 ya? Nah, kira-kira yang cocok untuk kelas 9 itu seperti apa itu model dan metodenya?
Kalau saya di sini, saya kebanyakan memang dengan siswa, cuman menyesuaikan juga ya Pak Aman. Kita melihat situasi dan kondisi siswanya. Kalau memang memungkinkan sesuai dengan metode dan model yang kita inginkan, kita bisa lakukan. Tapi kalau memang tidak bisa, apa boleh buat, kita menyesuaikan dengan keadaan sesuai itu. Tapi yang paling penting adalah poinnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu tercapai. Itu poinnya. Nah, di sini sendiri saya ingin melaksanakan metode pembelajaran dengan cara diskusi dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Karena kan PAI itu ini kan bagian elemen materi fikih ya. Fikih itu kan hukum Islam. Berkaitan dengan hukum Islam akan lebih seru sepertinya ketika membahas sesuatu itu yang berkaitan dengan fenomena-fenomena di dunia nyata. Misal mereka nanti bisa kita sebelum kita memulai atau pas materinya sudah masuk materi, bisa kita lakukan diskusi dengan mereka dengan mengaitkan dengan fenomena yang ada di kehidupan nyata. Kayak misalnya bagaimana sih orang yang mohon maaf dia tidak bisa berdiri untuk melakukan tawaf. Nah, itu kan ada kan di kehidupan nyata. Apakah dia kan udah mendaftar haji misalnya, apakah dia memang harus ke tanah suci, atau misal dia tadi sudah nggak sanggup lagi, apakah memang harus dia yang melaksanakan haji padahal dia tadi sebenarnya mampu secara materi atau bisa diwakilkan. Nah, itu kan masalah di kehidupan nyata, dan kita bisa relevankan dengan Al-Quran dan hadis serta berbagai rujukan-rujukan yang bersumber dari ajaran Islam. Itu tadi, itu gunanya pembelajaran yang modelnya problem based learning, jadi dibasiskan pada masalah yang ada sehingga siswa tadi biasa untuk memecahkannya. Itu juga menurut saya melatih mereka untuk berpikir kritis. Itu berguna untuk menentukan mereka yang matang kan. Karena mereka itu sebagai seorang manusia nggak tentunya itu berpikirnya stuck di situ aja. Pastikan di kehidupan yang akan datang mereka akan berpikir ke arah yang lebih tinggi dan lebih jauh lagi pola pikirnya seperti itu. Bagus Bu ya, untuk strategi dan juga tujuan pembelajarannya itu sudah bagus sekali Bu. Tinggal kayaknya sepertinya Ibu sudah siap untuk diobservasi Bu. Nah, semoga nanti setelah diobservasi apa yang menjadi tujuan dan strategi bisa terlaksana dengan baik Bu. Nah, ini gini Bu, untuk persiapan itu sudah dibicarakan tadi oleh Ibu Putri. Kira-kira nih Bu, model pembelajaran yang seperti apa? Karena kan kita kan tahu nih dari gaya belajar siswa itu macam-macam, berbeda-beda. Itu strategi Ibu gimana untuk kegiatan pembelajaran nanti? Kalau untuk strateginya, yang pertama benar kata Pak Aman, kita tidak bisa mematok siswa itu dengan satu gaya belajar. Mereka punya minat bakat yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, tentu gaya belajarnya pun berbeda-beda. Karena itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau misalnya mereka tadi gaya belajarnya dengan cara visual, kita bisa sediakan misalnya literatur ataupun gambar-gambar yang relevan dengan materi. Dalam hal ini kan materinya tentang rukun haji dan umroh. Salah satu rukun haji dan umroh itu kayak misalnya niat yang pertama kan bagaimana dari mulai awalnya niat dan lain-lain sampai ke rukun yang terakhir. Kita bisa menyiapkan gambar-gambar yang relevan dengan materinya. Selanjutnya yang terkait dengan misal dia gaya belajarnya dengan cara mendengar atau auditori, kita bisa menyiapkan video pembelajaran ya. Itu juga bisa sebenarnya untuk siswa yang gaya belajarnya auditori visual. Ada siswa yang seperti itu. Jadi mereka harus melihat dan juga mendengar. Ada yang hanya dengan melihat saja dia bisa paham. Ada yang dengan mendengar saja dia bisa paham. Nah, selanjutnya untuk siswa yang kinestetik, ini adalah siswa yang sebenarnya kita anggap yang rusuh ya di kelas. Padahal sebenarnya itu gaya belajarnya. Gaya belajarnya. Kita bisa melakukan praktik langsung. Kan mereka senang gerak tuh. Kayak tawaf kan keliling-keliling. Mungkin mereka akan senang dengan hal seperti itu. Itu kinestetik. Apalagi sa'i kan lari bolak-balik tuh dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bisa mereka dipraktikkan dengan cara seperti itu. Itu bisa menyalurkan gaya belajarnya yang kinestetik tadi. Nah, selanjutnya berarti tercapai semua Bu ya, dari audio, dari visual maupun kinestetik tercapai. Jadi nanti dibuat kelompok sesuai dengan gaya belajar. Dikelompokkan satu atau di satu kelompok itu langsung digabung. Ada kinestetik di situ, ada audio di situ, ataupun visual di situ. Kalau menurut saya Pak, saya juga masih butuh bimbingan dari Bapak selaku orang yang lebih berpengalaman dan berilmu dari saya.
Kalau saya poinnya yang pertama, kita mengambil esensinya kan tujuan pembelajaran, kita balik lagi ke tujuan pembelajaran Iya, yang benar. tadi, mereka dapat menjelaskan atau membedakan di kehidupan nyatanya antara rukun haji dan rukun umroh tadi. Nah, kita harus mencapai esensi atau hakikat dari tujuan pembelajaran ini dulu. Kalau memang dia sudah tercapai, ya tadi yang pertama, saya dengan menggunakan metode diskusi saya tadi dulu. Sebelum saya masuk menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, kan kita ada tuh yang namanya pertanyaan pemantik dan lain-lain. Nah, itu disesuaikan dengan mereka. Kita lihat di sana juga mereka bagaimana kesiapan belajarnya. Nah, kalau memang di sana tadi yang misal yang kinestetik tadi belum terpenuhi itu di sana, berarti kita adakan hal-hal yang bisa memenuhi mereka. Jadi mereka bisa dikelompokkan, berkelompok, atau di satu kelompok menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka pada saat itu. Karena terkadang Pak Aman, ini pengalaman saya, nggak tahu kalau pengalaman Pak Aman ya. Kadang siswa itu di materi pembelajaran ada mereka itu yang bisa dengan satu model atau satu metode aja. Ada yang bisa terpenuhi dengan seperti itu. Tapi ada di materi lain, kadang mereka harus sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada itu di kondisi di lapangannya. Lagi-lagi itu tergantung dengan gaya belajar, minatnya belajar saat itu, dan juga moodnya belajar saat itu. Wah, bagus sekali Bu. Sudah tercapai semua Bu ya. Jadi kalau misalnya kita buat kelompok itu mungkin kelompok heterogen gitu ya. Ya, Nah, bagus sekali Bu, berencana akan itu lakukan. Saya tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di observasi nanti Bu ya. Nah, untuk observasi ini kira-kira kapan nih Bu akan kita laksanakan observasinya Bu? Di hari apa? Mungkin saya bisa dilakukan observasi saat hari Selasa bisa, Pak Aman. Hari Selasa bisa, dan itu juga menyesuaikan dengan waktu kita sama-sama. Oke. Nah, nanti berarti hari Selasa nanti saya mengobservasi Bu ya. Ya, Siap Bu ya. ya bisa Pak. Ya, oke. Nanti setelah observasi nanti juga saya akan sampaikan apa yang menjadi kekurangan, apa yang juga yang menjadi kelebihan dari Ibu dalam pembelajaran tadi. Ya. Nah, mungkin itu saja Bu kegiatan observasi kita. Semoga pembelajaran yang akan nanti Ibu lakukan di kelas bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa menjadikan tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu tadi. Ya, terima kasih banyak Ibu ya, atas kesempatan dan waktunya. Ya. Itu saja Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi di hari Selasa Bu ya. Ya Pak Aman.